Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia. Berkati dan lindungi Tuhan bangsa Indonesia. Para pemimpin yang ada Tuhan, Kau berkati, Kau melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa tempat di mana kami berada. Tuhan berkatilah Brisbane, Queensland, Australia. Tuhan berkati tempat ini Tuhan dengan keamanan, dengan kesehatan. Oh, berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi seluruh Australia. Dari utara sampai selatan, barat sampai ke timur. Tuhan, kami memberkati bangsa Australia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi seluruh penduduk yang ada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan saudara Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini. Hari ini saya ada di kota Brisbane, Queensland, Australia. Ya, senang sekali karena anugerah dan kebesaran Tuhan, saya boleh berada di Brisbane, Australia. Baik, dari Brisbane, saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Mata Pelita Tubuh. Bacanya dari Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Yang berbunyi demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Saudara, kita perlu menjaga mata kita karena mata adalah indera yang begitu penting. 85% info yang kita dapat itu dari mata karena melihat. Mata berkedip kurang lebih 12 kali per menit. Mata mampu melihat 10 juta warna dan bisa membedakan 500 warna. Alkitab berbicara juga tentang perlu menjaga mata yang bila tidak dijaga akan membawa kita jatuh dalam dosa. Saudara, ada beberapa contoh di Alkitab yang karena mata membuat manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, Hawa. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Saudara-saudara, dikatakan di ayat di atas tadi yang kita baca bahwa Hawa melihat buah pohon itu baik dan sedap kelihatannya. Setelah melihat dengan mata, lalu turun ke hati Hawa. Sepertinya buah itu menarik juga ya. Padahal buah itu tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Tuhan. Dan karena dimakan akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, kejadian Hawa ini juga menjadi peringatan buat kita anak-anak Tuhan yang ada di masa kini. Kita harus menjaga mata kita agar tidak melihat hal-hal yang kelihatannya menarik, tetapi bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Apalagi di era media sosial yang begitu masif saat ini. Kita harus lebih hati-hati dan bijak menjaga mata kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Daud. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2-3 berkata, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Puji Tuhan. Saudara, Daud adalah seorang raja yang sangat disegani pada zaman itu karena kehebatan pasukannya. Tetapi karena mata, Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba yang adalah istri dari salah satu anggota pasukan terbaiknya. Saudara, karena tidak menjaga mata, seorang raja, seorang pejabat, seorang petinggi, atau seorang yang punya pengaruh bisa jatuh ke dalam dosa karena menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi juga apapun status sosial kita, kalau kita tidak menjaga mata kita, maka kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Puji Tuhan. Yang ketiga, Lot. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Amin. Saudara-saudara, Lot adalah keponakan dari Abraham. Dikatakan tadi dalam bacaan kita, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir.
sampai ke Zoar. Saudara, jelas orientasi hidup Lot adalah kesenangan hidup seperti yang dilihat oleh matanya. Tetapi akhirnya tempat Lot yang pilih itu, tempat Lot itu menjadi Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika terjadi pertengkaran antara gembala-gembala domba Abraham dengan gembala-gembala domba Lot, Abraham yang adalah paman Lot justru mempersilahkan Lot memilih wilayah tempat buat ternak-ternaknya agar tidak bertengkar. Seharusnya Lot yang mempersilahkan Abraham untuk memilih lebih dahulu karena Abraham adalah pamannya. Begitu rendah hatinya Abraham justru mempersilahkan Lot lebih dahulu. Saudara-saudara, tetapi Lot tidak peduli atau tidak menghargai pamannya Abraham. Landasan pilihan Lot adalah keangkuhan, keinginan daging, dan keinginan mata. Puji Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, mata adalah pelita tubuh yang harus kita jaga. Jangan sampai keinginan mata kita membuat kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa hari ini Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar, agar kami menjaga mata kami sungguh-sungguh untuk melihat hal-hal yang positif, menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Mata ini kami pakai untuk melihat yang benar, untuk membaca Alkitab, untuk melihat hal-hal yang positif di era media sosial yang begitu gencar saat ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau saat ini mungkin kami menggunakan mata kami tidak benar. Ampuni kami saudara Bapa. Ampuni saudara kami juga menonton video ini. Dengan kuduskan mata kami dengan darah Yesus, sehingga kami dapat melihat yang benar, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi saudara kami nonton video ini, mungkin mereka sakit, sembuh dalam nama Yesus, sehat. Mereka yang berusaha, Tuhan berkati usahanya, yang bekerja berkati karir mereka. Terpujilah namamu Bapa. Berdoa juga bagi saudara kami, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Mereka tetap kuat, tetap semangat melayani Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.